Bismillahirrohmanirrohim. Aurora merupakan fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer. Hal ini disebabkan adanya interaksi antara partikel di atmosfer bumi dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Partikel surya tersebut menembus masuk setelah dibelokkan oleh medan magnet bumi. Aurora sering disebut sebagai cahaya kutub, merupakan fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala dan menari-nari di langit malam pada lapisan ionosfer ini dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnet yang dimiliki magnet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari, dan fenomena ini hanya bisa dinikmati di negara yang jauh dari garis khatulistiwa. Salah satu negara yang fenomena alamnya bagus untuk dilihat adalah Selandia Baru. Di bumi, aurora terjadi di sekitar daerah kutub utara dan kutub selatan. Magnetiknya, aurora yang ada di langit bagian kutub selatan disebut dengan aurora australis, sedangkan aurora yang ada di langit bagian kutub utara bumi disebut aurora borealis. Aurora yang terjadi di daerah sebelah utara dikenal dengan nama aurora borealis yang dinamai Persempena Dewi Fajar Form aurora dan nama Yunani untuk angin utara Boreas. Ini karena di Eropa, aurora sering terlihat kemerah-merahan di ufuk utara seolah-olah matahari akan terbit dari arah tersebut. Aurora borealis selalu terjadi di antara bulan September dan Oktober dan Maret dan April. Fenomena aurora di sebelah selatan yang dikenal dengan aurora australis mempunyai sifat-sifat yang serupa, tetapi kadang-kadang aurora muncul di puncak gunung di iklim tropis. Proses terjadinya aurora. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan terbentuknya aurora yaitu medan magnet suatu planet, dalam hal ini bumi, dan yang kedua adalah angin matahari, adalah suatu aliran partikel bermuatan yakni plasma yang menyebar ke segala arah dan atmosfer terluar matahari atau korona tersusun dari elektron berenergi tinggi dan proton yang mampu melepaskan diri dari gravitasi sebuah bintang. Karena energi panasnya yang sangat tinggi, plasma adalah partikel sejenis gas yang telah terionisasi, dan pada umumnya gas tidak bermuatan, tetapi karena suhu yang sangat panas di matahari menyebabkan partikel gas terionisasi, maka terbentuklah plasma. Biasanya pada saat terjadi aktivitas matahari, pancaran plasma bertambah. Yang ketiga adalah interaksi partikel-partikel atmosfer bumi dengan partikel bermuatan dari matahari atau plasma. Kemudian saat mendekati medan magnet bumi yang terpusat di kutub utara dan selatan, maka plasma akan tertarik ke kutub-kutub bumi. Saat bertemu dengan partikel atmosfer bumi terjadi eksistensi relaksasi elektron sehingga memandarkan warna yang indah. Dengan kata lain, angin matahari yang membawa pancaran plasma mendekati bumi, lalu plasma ini tertarik atau dibelokkan ke pusat magnet bumi, yaitu kutub utara dan selatan. Saat plasma ini bertemu partikel atmosfer bumi, terjadilah interaksi di antara keduanya sehingga memandarkan warna yang indah. Itulah aurora. Fenomena aurora ini terkait dengan selubung medan magnet atau magnetosfer bumi dan aktivitas kemunculan cahaya dari matahari. Makin kuat dan lama cahaya aurora, dapat diperkirakan makin kuat gangguan dari matahari yang dikenal sebagai badai matahari atau solar storm. Badai matahari adalah siklus kegiatan peledakan dahsyat dari masa puncak kegiatan bintik matahari, sunspot. Biasanya setiap 11 tahun akan memasuki periode aktivitas badai matahari.
Sedangkan gangguannya yang terjadi pada magnet bumi dinamakan badai magnetic storm. Perubahan medan magnet yang mendadak tersebut menyebabkan partikel bermuatan yang ada di atmosfer meningkat atau berubah arah, misalnya di lapisan ionosfer. Aurora juga bisa muncul bila terjadi fenomena lanjutan pada magnetosfer yang dikenal sebagai magnetic substorm. Peristiwa ini memunculkan aurora oval di kutub-kutub bumi yang simetri satu sama lain. Meski fenomena ini telah diduga oleh para ahli sejak lama, bukti observasi baru diperoleh pada tahun 2001 melalui pengamatan satelit NASA. Aurora merupakan salah satu fenomena alam yang sangat indah di bumi. Beragam kombinasi warna yang dimiliki aurora membuatnya semakin indah saat di malam hari yang gelap. Ternyata warna-warna tersebut tidak terbentuk secara otomatis, akan tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Warna hijau dipengaruhi oleh pelepasan gas hidrogen di ketinggian 100-150 km dari permukaan bumi. Warna merah dihasilkan sama seperti pada warna hijau, yaitu eksitasi oksigen. Warna ini dihasilkan pada ketinggian 200 hingga 250 km dari permukaan bumi. Warna biru, warna ini disebabkan oleh pelepasan molekul nitrogen. Dan warna pink, warna ini dipengaruhi oleh atom hidrogen yang terletak lebih rendah di atmosfer, sehingga warna pink ini terletak di bawah warna hijau. Peranan medan magnet yang besar pada terjadinya aurora menyebabkan aurora paling sering terjadi di daerah di sekitar kutub utara dan kutub selatan magnetiknya, dan sangat jarang terjadi di daerah khatulistiwa. Aurora yang terkenal adalah aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan. Aurora borealis paling sering disaksikan di Fairbanks, Alaska, dan beberapa lokasi di Kanada Timur, Islandia, dan Skandinavia Utara. Sedangkan aurora australis paling jarang terlihat karena aurora ini biasanya justru terlihat terang di daerah yang jarang penduduknya. Aurora australis biasanya sering terlihat di Australia pada siklus 11 tahun aktivitas titik matahari. Titik-titik matahari maksimum berlangsung pada tahun 2000. Aurora australis pernah terlihat di Tasmania. Selain lokasi, cuaca, dan polusi, cahaya juga mempengaruhi kualitas aurora. Di Alaska, waktu terbaik untuk melihat aurora adalah pada bulan-bulan Maret dan September hingga Oktober akhir. Saat itu langit dalam keadaan gelap dan cuacanya sangat cerah. Saat musim panas, langit malam tidak terlalu gelap. Sebaliknya, pada musim dingin, udara menjadi terlalu dingin sehingga mengganggu kenyamanan orang-orang yang ingin mengamatinya. Aurora muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda dan penampakannya berubah-ubah. Waktu paling indah untuk melihat aurora adalah pada tengah malam. Aurora juga membentuk pita-pita cahaya dengan berbagai warna, biasanya berwarna hijau, kuning, biru, atau merah tua. Warna-warna yang dihasilkan disebabkan benturan partikel dan molekul atau atom yang berbeda. Warna yang terlihat bergantung pada ketinggian dan jenis molekul yang ada di atmosfer. Elektron berenergi tinggi dan proton bergerak ke bawah menuju medan magnet bumi dan bertumbukan di atmosfer yang kebanyakan mengandung atom-atom oksigen dan nitrogen. Hasil dari tumbukan tersebut adalah atom-atom dan molekul-molekul yang ada di atmosfer tereksitasi di ketinggian energi yang lebih tinggi. Warna-warna yang kita lihat pada aurora bergantung pada gas di atmosfer yang bertumpukan dengan partikel bermuatan yang dibawa oleh angin matahari.
Fenomena aurora menjadi salah satu keindahan langit yang tidak terjadi di seluruh wilayah yang ada di berbagai belahan dunia. Aurora yang merupakan gejala berupa cahaya di langit yang berbentuk berkas, pita atau tirai, biasanya berwarna merah, hijau, dan ungu. Aurora yang merupakan cahaya indah di langit, pertunjukan cahaya indah di langit. Selain terjadi di bumi, aurora ternyata juga terjadi di planet lain, terutama di beberapa planet yang mempunyai atmosfer dan medan magnet. Meskipun aurora bisa terlihat secara indah di malam hari, tetapi ternyata fenomena langit ini justru disebabkan oleh matahari.